Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cahya Imanuddin Najib dari kelas 10 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup. Jumlahnya di atmosfer mencakup 78% dari total atmosfer. Namun sayangnya makhluk hidup tidak dapat langsung menggunakannya. Nitrogen tersebut harus dikonversi ke bentuk-bentuk yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Oke, langsung saja saya jelaskan siklusnya. Sekarang kita masuk ke siklus dari nitrogen. Siklus ini berawal dari jatuhnya nitrogen oleh air bersama air ke tanah. Nah, ketika di tanah, nitrogen ini tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yaitu tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, atau orang pertanian sering menyebutnya dengan istilah bintil akar. Setelah diproses oleh bintil akar, nitrogen ini akan berubah menjadi amonium. Proses itu disebut fiksasi nitrogen. Nah, setelah difiksasi, nitrogen yang telah berubah menjadi amonium ini diubah lagi oleh bakteri nitrosomonas menjadi nitrat. Dari nitrat jadi nitrat. Nah, proses ini disebut nitrifikasi, di mana nitrat ini unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat menggunakannya untuk berfotosintesis, sehingga nitrat ini langsung digunakan. Nah, proses ini disebut asimilasi. Kemudian jika ada tumbuhan atau hewan yang mati, bangkai tersebut yang mati akan menjadi bangkai. Nah, bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer, yaitu fungi ataupun bakteri. Nah, hasil uraian tersebut akan menjadi amonium, sehingga akan kembali mendaur ulang. Nanti dia akan bernitrifikasi lagi. Nah, proses itu disebut amonifikasi. Nah, proses terakhir yaitu nitrat menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Mengapa? Karena jika ada jadi itu tuh nitrat yang masih tersisa di dalam tanah. Jadi misalnya tumbuhan ini tidak menggunakan semua nitrat, jadi masih ada sisa nitrat di tanah, kemudian diubah lagi menjadi nitrogen seperti semula oleh bakteri denitrifikasi. Nah, sehingga nitrat ini akan berubah menjadi nitrogen dan akan kembali lagi menjadi atmosfer, menjadi nitrogen bebas yang berada di atmosfer, kemudian akan berdaur ulang terus menerus. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang siklus nitrogen. Misalnya teman-teman masih kurang jelas, teman-teman bisa aja kok langsung tanya aja ke guru masing-masing punya. Ya udah, itu aja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari saya. Terima kasih sudah mau menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.